Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya ada Samsung J6 ya. Ini jam J6 biasa ya. Ini dari user, katanya dia tidak bisa dicas ya. Dan keadaannya ini sudah lama tidak dipakai dan rusak ya. Dan pernah beliau sendiri bongkar ya, sampai LCD-nya pecah seperti ini ya. Ini sudah dibongkar. Nah tuh, ini yang bongkar user sendiri ya, yang punya sendiri ya, yang bongkar ya, beliau bongkar sendiri. Kemudian ini LCD-nya ya pecah, saya nggak tahu pas lagi bongkar pecah atau gimana. Nah ini bautnya tidak ada ya, sudah tidak ada bautnya. Nah ini kasusnya LCD tidak mau dicas ya. Kita coba langsung ke USB tester. Ini saya akan coba ya di konsumsi arus untuk ampernya. Saya colokkan ke USB dan ini saya nyalakan, pasang lagi. Nah ini, nah indikatornya 0,09 ya. Tuh, dia hanya 0,09, tidak sampai 01 ya. Ini bukti tidak terkoneksi ya. Kita sudah cek dengan USB tester, kemudian kita coba untuk langsung bongkar handphonenya ya. Ini biasanya terjadi di port pengecasan ya, atau lubang cas USB. Kita buka fleksibelnya. Di LCD-nya kata beliau sudah mati ya, karena dia udah atau patah. Tuh. Oke, lanjut kita bongkar untuk mesinnya. Ini cara bongkarnya untuk Samsung J6. Ini J6 yang biasa ya, bukan plus, yang J600G DS. Bongkar dari atas ya, jangan dari bawah. Oke, cara mudahnya bongkar dari atas. Kita tarik tuas di sini. Hati-hati, pelan-pelan ya saat membongkar. Ya, sudah kena. Jadi ada lubang untuk nyelip ya, pinset lah bisa, atau yang gepeng-gepeng ya istilahnya gitu ya. Dari atas, jangan dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kasusnya terjadi ya, sering banget ini USB ini nyangkut. Ini nggak mau lepas, USB nyangkut. Nih saya kasih ya, kasih penampakannya seperti apa. Ini saya buka dari atas, mudah ya, karena nggak ada yang nyangkut di sini, polos. Nih atas mesin ini saya sudah angkat sedikit ya. Tuh, ini di atas mesin ini nggak ada sama sekali, cuma aja pengait kecil-kecil ini ke frame belakang. Nah ini jika ditarik nggak mau ya. Ini saya tarik nih, tuh, jadi keras tuh. Jadi yang nyangkut USB-nya nih, tuh. Jadi saat dibongkar dari atas geser ke bawah, set, nah gitu. Jadi yang nonjol ini, tuh kan, dia agak nonjol tuh kan. Ini garis dari frame tulangan tengah ya, lihat dari USB-nya dia nonjol ya, karena dia harus masuk ke lubang frame ini. Jadi masuk begini, set, nah masuk. Jadi kalau dibongkar dari bawah nggak bisa. Kalau bongkar ini dipaksain, ini patah, pengecasannya patah,
sama tulang-tulangnya, sama papan PCB mesinnya ini patah semua. Ini sudah kebongkar, kita lanjut. Nah, ini penampakan dari mesin J6 DS ya, J6 biasa, bukan yang plus. Kita lepaskan untuk konektor fleksibel baterai dulu ya, supaya tidak kena short saat pembongkaran. Lalu kita buka bautnya, ada baut mesin ya, 2. Ini yang atas 1, yang bawah 1. Oke, kita buka. Oke, sudah terlepas. Kita angkat mesinnya pelan-pelan ya, sudah. Hanya seperti itu ya. Jadi untuk pembongkaran Samsung sebenarnya yang paling sulit itu ya ini ya, lepas LCD-nya ini. Ya karena dia AMOLED tipis ya kan, ini tipis, dan lem Samsung itu keras ya, biasanya itu lemnya keras, lem bawaan Samsung. Jadi yang paling sulit untuk bongkar Samsung semuanya, semua Samsung ya, ya ini bongkar LCD ini. Karena untuk bongkar mesin harus melalui LCD dulu dibongkarnya. Ada yang Samsung seperti itu ya, ada yang dari belakang, ada yang dari, kebanyakan sih dari depan ya, untuk handphone Samsung yang terbaru. Oke, karena dia frame di belakang itu nggak ada pembukanya, dia permanen. Oke, dia permanen ya. Sip, kita lanjut untuk cek mesin, kita amankan dulu ini. Nah, ini mesinnya dari J6. Kita buka kamera dulu, amankan supaya nggak kena lensanya, nggak kena tangan ya, dan malah dia bercak, akhirnya nggak bening lagi ya, agak burem. Kita buka satu-satu kamera belakang dan depan, dan ini saya langsung coba untuk tes pengecasan dengan ya, ini USB tester ya. Ini saya colok. Oke. Nah, ini tegangannya masih di angka 0,9 ya, 0,09, bukan 0,9 ya, 0,09. Nah, ini saya gunakan analog ya. Ya, saya jepit seperti ini ya, pinsetnya. Kemudian kita pastikan ya. Nah, untuk pengukuran, untuk yang hitam ya, probe hitam dibuat mengukur di sini mesin. Kalau untuk yang merah di pipetnya ya, biasanya pipetnya di sini ya, sebelah ini. Oke, dan saya cek resistansi di USB ya. Nah, ini setelah saya bersihkan dengan thinner ya tadi. Ini jadi keadaannya tuh kenanya di korosi ya. Jadi seperti ini. Sebentar, saya beritahu. Nah, dia itu kena korosi ya, bagian pin-pinnya. Jadi keadaannya hanya jalurnya ini, jalur di pinnya terhambat korosi. Nah, ini tadi sudah saya bersihkan dengan cleaner ya. Nah, ini saya coba untuk cek lagi. Ini saya singkirkan dulu, untuk baterainya habis. Untuk mengukur dengan ampermeter di analog, pakai skala ini ya. Sebentar,
saya berita sekalian kasih tahu ya, skala X1 ya. Nah ini X1, nah, kita pakai resistansi skala X1 ya. Jadi untuk mengetahui jalurnya, nah kita pasang dulu seperti ini ya. Kita kalibrasi di skala X1 ya. Nah ini sampai jarumnya tuh angka 0 ya. Oke, sip. Ini saya mencari jalur, mengecek dengan skala X1 untuk jalur pin dari USB ya. Kalau untuk skala X10 bisa resistansi lebih besar lagi ya untuk komponen lain. Oke, kebanyakan untuk analog pakainya X1 ya. Nah ini kita lanjut untuk coba tes. Tadi tegangan arusnya 0,09 dan sekarang kita cek. Ya, sudah 0,01 ya, malah 0,02. Nah ini tegangan arus. Nah, ini dari mesinnya sudah saya bersihkan, hanya kendala korosi ya, jadi mudah ya untuk penanganannya hanya dengan cleaner. Kita coba langsung kita pasang ya. Kalau ini untuk papan tulang tengah ya, sudah, dan kita pasang baterai. Usahakan pelan-pelan ya saat memasang fleksibel baterai tanam ya, jangan terlalu, kalau belum ngepas gitu, belum ngeplak gitu ya, jangan terlalu ditekan ya, jangan langsung ditekan, dipasin dulu baru, nah udah nyantol misalnya pas gitu baru ditekan gitu. Soalnya kalau kepaksa ditekan takutnya pin dari ini, yang pin dari mesinnya bengkok atau patah ya, hati-hati ya. Oke, pasin dulu baru ditekan. Sip, kita lanjut untuk cek lagi tegangan arus ya. Nah ini sementara kita pasang bautnya di mesin ya, supaya tidak kabur mesinnya ya. Takut lepas lagi malah robek fleksibel ya. Satu saja kita coba colok. Nah ini sudah saya pasang, kemudian saya hidupkan ini. Ya ini 0,2 ya, di 0,2 ampere. Oke, dan ini status pengecasan ya, berjalan. Dan karena ini baterainya kosong sekali ya, tidak bisa di on, nggak bisa, dia nggak apa, baterainya nggak ngangkat. Baru yang penting sudah terkoneksi ya, dari 0,09 sekarang jadi 0,2 ampere. Ini arus pengecasan ya. Nah jika saya lepas fleksibel baterai, ini kan saya lepas. Nah, kita lihat arus ampere, dia 0,01 ya, apa 0,1, maaf 0,1 ya, 0,1. Dan kita pasang baterai lagi. Nah naik 0,2, jadi ini sudah bisa dicas ya. Oke, jadi keadaannya untuk Samsung kendala nggak bisa dicas. Untuk J6 ya, kita cek dulu bagian soket pengecasan sebelum mengarah ke dioda kapasitor ya, atau jalur ke atas ke IC power. Oke, untuk kasusnya sudah done ya. Untuk Samsung J6 tidak bisa dicas, koneksi terhambat oleh korosi ya.
dan sudah saya bersihkan dengan kontak cleaner atau thinner atau bensin ya, bisa ya. Oke, cukup sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.